Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita boleh hadir kembali dalam persekutuan yang beribadah sekalipun masih berada di rumah masing-masing. Namun penyertaan Tuhan membuat kita tetap merasakan damai sejahtera, sukacita, dan menikmati hari yang baru. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan sambil berdiri. Untuk itu Bapak Ibu diundang berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian "Di Saat Ini Ku Angkat Tembang". Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur 18 ayat 31 yang berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Demikian nas pembimbing kita. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali dan kembali bersama-sama kita memuji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri
Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Dan hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia. Kasihani dan bahadurlah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Lain Dulu, Lain Sekarang. Ora
Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut berita anugerah dengan memuji Tuhan di dalam hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan mengawalinya di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami sehingga kami boleh ada di waktu yang sulit ini. Namun tangan-Mu yang menopang membuat kami tetap memiliki semangat sukacita, bahkan terus beriman bahwa hidup kami dipelihara, disertai oleh kuasa-Mu. Maka saat ini dalam ibadah kami, ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ketika akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di dalam setiap hati kami, menolong kami memahami setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu NKB 197 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh sukacita kami sudah membawa persembahan kami
di hari Minggu yang kudus ini. Inilah salah satu ungkapan sukacita dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang selalu Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Berkati kami semua yang sudah membawa persembahan syukur ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bawa doa ini kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus berkati, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan rintangan, hidup yang penuh dengan pencobaan, serta hidup yang penuh dengan perjuangan. Mengapa dikatakan demikian? Karena hidup sebagai orang percaya berada dalam keadaan seperti itulah, maka iman setiap orang diproses, dibentuk lewat tantangan, rintangan, pencobaan, serta perjuangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus dia sangat memahami iman jemaat Efesus. Dia sangat memahami kasih yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia terus berdoa bagi mereka sehingga mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam iman mereka kepada Allah. Dan mereka terus mau melakukan kasih bagi sesama berdasarkan kehendak Tuhan atau kasih Tuhan, bukan karena kehendak atau kasih manusia. Dalam doanya Paulus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat pada jemaat, supaya jemaat memahami bahwa dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai. Karena itu maka selalu ada pengharapan bagi mereka ketika mereka beriman. Penyertaan Tuhan setiap waktu dan saat dan dalam segala keadaan. Kita dapat lihat di dalam pembacaan kita bagaimana doa Paulus di dalam ayatnya yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian maka dukungan doa, maka dengan memberikan sebuah nasihat, perhatian, kepedulian terhadap jemaat, maka jemaat tidak mungkin atau tidak mudah terpengaruh dengan kepercayaan terhadap dewa atau dewi yang sangat disanjung di kota Efesus saat itu.
sehingga mereka juga tidak terpengaruh dengan ilmu gaib yang masih ada dalam kehidupan jemaat di Efesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa dianugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan yang pasti. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat, tetapi juga ketika kita diperdengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua juga diingatkan bahwa sebagai orang percaya banyak hal yang akan kita lewati, termasuk masa sulit, masa COVID-19 ini. Kita semua diingatkan bahwa Yesus telah mati, Dia telah bangkit. Dia memberikan bukti nyata bahwa Dia telah menghadapi semua yang dihadapi oleh manusia. Yesus menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, bahkan sampai mengorbankan dirinya, hidupnya, dan meneteskan darah untuk keselamatan kita. Dan akhirnya dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Dia bangkit. Di dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa dalam ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus bangkit, mengalahkan semua. Yesus menang atas kuasa dosa dan atas kuasa maut. Artinya kepastian ada ketika kita melangkah, bekerja, berkarya di dalam dan bersama Yesus. Maka sebagai orang yang percaya, orang yang diselamatkan dan diberi jaminan pengharapan yang pasti, kita pun diingatkan menghadapi kenyataan hidup saat ini dengan wabah virus yang masih ada, yang membuat kita juga masih mengalami kesulitan, mengalami masalah, dan juga mengalami stres. Mengapa stres? Karena sudah sekian lama kita di dalam rumah. Ada yang harus di PHK, ada yang mengalami kerugian, atau juga banyak hal lain yang membuat setiap orang merasakan menderita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita melihat bahwa semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, agar kita melihat bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata yang dialami oleh jemaat Efesus. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya sebuah dongeng. Berkat Tuhan bukan hanya sebuah cerita. Tetapi dalam penyertaan Tuhanlah, di tengah masa sulit ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih boleh tetap ada. Topangan tangan kasih Allah yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa melewati masa sulit ini, masuk di bulan keempat kalau tidak salah ya. Di bulan keempat kita masih boleh merasakan topangan tangan kasih Tuhan, sehingga kita mampu melangkah, kita mampu berkarya, kita mampu untuk terus melakukan segala sesuatu yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu.
Topangan tangan kasih Allah dalam Yesus membuat kita mampu untuk melewati masa sulit ini. Bahkan ke depan, penyertaan kemarin hari ini itu juga terjadi di waktu yang ada di depan. Hidup boleh terus berjalan dan kita nikmati bukan karena kekuatan kita, tetapi karena hidup kita ada dalam perkataan Tuhan, hidup kita ada dalam kuasa-Nya. Untuk itu mari kita mau menyaksikan bagi semua orang di dalam rumah kita, tetangga sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada di antara kita. Kita mau menyaksikan bahwa kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita nyata, kasih kuasa Allah terbukti, dan kasih kuasa Allah itu yang terus menopang, membuat langkah kita pasti, dan terus memiliki keteguhan iman. Bukan hanya jemaat Efesus yang mampu merasakan bukti nyata itu, kasih kuasa Allah, tetapi hal itu juga terjadi bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Terbukti di masa sulit ini kita terus masih boleh bertemu sekalipun melalui video, melalui ibadah di rumah masing-masing, tetapi bisa bertatap muka lewat video yang ada. Marilah, milikilah semangat, milikilah sukacita, milikilah kasih Allah dalam Yesus. Maka damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan kita mampu menyaksikan Allah kita dalam Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang dahsyat membuat setiap orang yang percaya kepadamu tidak pernah patah semangat atau hilang pengharapan. Terbukti di masa sulit sampai hari ini, kami terus boleh ada, kami terus mampu menikmati hari yang baru dalam rasa syukur. Bahkan kami dapat melewati masa sulit dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Maka kami sungguh mengalami dan merasakan
akan kuasa tangan-Mu yang memelihara kami, membuat kami terus mampu menikmati hari hidup kami dan bersyukur kepadamu, khususnya ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa ya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup berjalan bersama dan di dalam Tuhan, orang yang terus mau berkarya bagi-Mu ya Allah, dalam segala keadaan tidak akan pernah sia-sia. Karena tangan kasih-Mu yang menopang, tangan kasih-Mu yang menyertai, tangan kasih-Mu yang memberkati, sehingga kami pun boleh layak menerima dan menikmatinya. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menyaksikannya bagi semua orang. Maka banyak lidah yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, memberikan sebuah kepastian bagi orang yang sungguh percaya kepadamu. Sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak. Dan biarlah kami mampu untuk menghadirkan diri dalam kata, dalam perbuatan, kami terus menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan-Mu dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bersuka cita untuk hari ulang tahun, khususnya Ibu Milda Laurensi Dumalang Bawole dan juga Saudari Angelika Stefani Sabanari. 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka masing-masing, membuat mereka mengalami sukacita dan syukur yang ternaik kepadamu. Ya Bapa, sempurnakan dan berkatilah, sehingga melangkah di usia yang baru, terus ada iman dan harap yang tertaruh dalam tangan kasih-Mu, karena sungguh beriman bahwa hanya oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu, mereka boleh melewati hari hidup mereka dan masuk di usia yang baru. Ibu Milda Laurensi Dumalang Bawole pada tanggal 21 Juni dan Saudari Angelika Stefani Sabanari pada tanggal 28 Juni. Biarlah tangan-Mu Tuhan terus menyertai mereka di usia yang baru, dan kasih setia-Mu melayakkan mereka menikmati berkat Tuhan di usia yang baru. Terima kasih Bapa bagi mereka yang mungkin berada di dalam gumul. Tuhan sungguh mengetahui, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan biarlah dengan cara-Mu Tuhan memberikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong setiap masyarakat, para medis, pemerintah kami di dalam menangani masalah virus yang mewabah sampai detik ini. Kami mohon Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami, pemerintah kami, ampuni gereja-Mu, dan berikan kesabaran menanti jawaban-Mu, memulihkan negeri kami yang tercinta ini, memulihkan kehidupan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati seluruh majelis. Berikanlah kesehatian di dalam pelayanan. Ada gandeng tangan bersama, melihat setiap persoalan suatu berkat terindah bagi kami, untuk saling merangkul, saling mengampuni, saling mengasihi. Maka di dalamnya benar kami menghadirkan diri menjadi alat di tangan-Mu yang selalu mau memuliakan nama-Mu. Berkati semua yang terlibat dalam unsur pelayanan,
termasuk tata usaha yang ada sampai dengan koster sekalipun. Berkat-Mu menyertai kami sekalian. Menghadirkan diri menjadi Allah di tangan Tuhan. Kami selalu memohon Tuhan, berikan kami kerendahan hati, berikan kami ketulusan, dan berikan kami kesetiaan dan ketaatan dalam segala keadaan. Ini doa dan syukur kami yang ternaik kepadamu Bapa. Kami mohon ampuni kami, sambut dan jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita sama-sama berdiri dan kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.